wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita juga guru kita yaitu Bapak Kiai Bapak Kiai Ade Permana. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, dan kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang masih bisa mengikuti, dan juga kepada para jamaah Masjid Al-Hidayah yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada bapak-bapak, marilah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, yang mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan atau ilmu yang disampaikan, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk menyingkat waktu, kepada guru kita yaitu Bapak Ade Permana, kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Selasa ini, malam Rebo, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan tolabul ilmi, dan nanti salat isya berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Bil khusus kita doakan ketua masjid, pengurus masjid, penasehat masjid, para ustaz, para imam, lalu Bapak RT, pengurus RT, juga jamaah Masjid Al-Hidayah yang terus memakmurkan masjid ini. Apabila dalam keadaan sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada hajat dan niat, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang sudah diinfakkan di jalan Allah, wabil khusus melalui Masjid Al-Hidayah ini, tenaga, harta, ilmu, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadirnya? Ada yang berangkat haji, suami istri, jamaah kita sini. Siapa namanya?
Istianto. Kita doakan juga jamaah kita yang berangkat haji, wabil khusus jamaah Al Hidayah. Namanya siapa? Pak Darsito dan istri ya. Ya semua mudah-mudahan yang berangkat wabil khusus jamaah Al Hidayah, Pak Darsito dan istri, mudah-mudahan dilancarkan perjalanan hajinya, diberikan haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita semua yang belum berangkat insyaallah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji insyaallah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjut kajian kita. Terakhir kita masuk bab taubat, jadi masih bab yang kedua. Sekarang kita masuk bab yang ketiga, yaitu tentang sabar. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Ini penekanannya dua kali Allah, ya. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk sabar. Bukan hanya sabar, tapi kuatkan kesabaranmu. Kan ada istilah apa, Pak? Sabar ada batasnya kan gitu ya. Colek sekali kita sabar, dicolek 2 kali walaupun dongkol masih sabar, colek 3 kali muncak kita kemarahan kan gitu. Padahal sabar itu tidak ada batasnya. Kalau orang yang sabar semakin diuji, maka harusnya semakin sabar. Maka ada penegasan di ayat ini surat Ali Imran. Mungkin kita berpikirnya, ya namanya sesabar-sabarnya Ustaz, ya kalau digencet terus kan semut aja yang gigit kan gitu ya Ustaz. Kan gitu. Orang pendiam Pak, hati-hati. Kalau udah marah biasanya lebih dahsyat daripada orang-orang yang tiap hari marah kan gitu. Karena marahnya dipendem, sekalinya marah memuncak. Padahal di surat Ali Imran ini Allah ingin menegaskan, ujian orang-orang yang beriman salah satunya akan diuji kesabaran oleh Allah. Dan apakah hanya di situ? Tidak. Allah mengingatkan kita untuk menguatkan kesabaran kita. Makanya nggak sembarangan ya orang jadi orang beriman tuh. Iman itu bukan hanya sekedar percaya. Kan ada rukun iman tuh ada 6 tuh. Iman pada Allah, pada Nabi, ya kan, pada kitab. Bukan hanya sekedar itu. Tapi orang yang beriman, orang yang mengenal, orang yang meyakini, orang yang sudah di hatinya mengikhlaskan apapun risiko yang akan terjadi kepada orang-orang yang beriman. Karena orang beriman pasti akan diuji, akan dites. Ya, kita masuk ke pekerjaan aja kita ada tesnya. Sekarang saya yakin perusahaan sulit masuk langsung jadi karyawan kan. Bahkan ada yang 8 tahun masih jadi honorer, masih jadi kontrak. Kalau dulu kan gampang aja masuk jadi karyawan, masuk jadi PNS. Sekarang sulit sekali. Kenapa? Karena ya itu tadi, banyak persaingan dan banyak ujian-ujiannya untuk mencapai atas. Walaupun kalau dari segi pekerjaan mah ya masih ada KKN-nya lah gitu. Korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, kalau nggak ada kita kerabat, saudara atau teman dekat agak sulit. Ya, ada istilah kalau di PNS dulu ya, bapak saya tuh almarhum PNS, Pak. Terakhir beliau kasubsi kependudukan, kepala
suku dinas kependudukan di Jakarta Utara. Itu ditawarkan anak-anaknya, satupun laki-laki lima-limanya tidak ada yang jadi PNS. Anak yang pertama sempat ditawarkan, tidak mau. Saya yang kelima ditawarkan juga tidak mau. Karena perbedaan PNS zaman dulu dengan zaman sekarang, saya bilang sama almarhum orang tua saya beda. Dulu orang tua saya masuk PNS tuh nggak ada yang mau, Pak. Gajinya cuma berapa ribu perak. Kalau sekarang gaji PNS itu di atas 10 juta dengan ya hal-hal lainnya yang dia terima. Kalau gaji memang kecil, presiden aja gajinya kecil, cuman kan tunjangan segala macam, ya. Nah, dengan gaji naik maka masuknya pun lebih sulit. Bahkan mohon maaf kan udah banyak santer mau masuk harus bayar sekian, ya, mau masuk polisi harus bayar sekian katanya, kan gitu. Jadi ya bagaimana orang mau bekerja dengan baik kalau awalnya saja sudah mengeluarkan modal yang banyak. Tapi kalau kadar keimanan kepada Allah, nah ini hati-hati orang-orang yang mengaku beriman, kalau dia masih tidak sabar berarti masih belum lulus keimanannya. Jadi orang yang beriman tuh setelah diuji dia akan diuji kembali. Ini ada kisah nih, Pak. Belum saya ceritakan kayaknya di sini. Jadi pada zaman Sayyidina Umar kalau tidak salah, itu ada dua orang adik kakak, dia penyembah api. Jadi dia meyakini bahwasanya Tuhannya itu api. Ini adik kakak nih laki-laki. Nah, satu saat adiknya dapat hidayah. Ya, adiknya dapat hidayah. Hidayah mah kan nggak ada yang tahu dari mana atau bagaimana caranya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, jadi hai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau, la tahdi, tidak akan bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Nabi Muhammad itu menginginkan pamannya Abi Thalib dapat hidayah. Karena Abi Thalib ini walaupun belum sempat membaca syahadat, tapi Abu Thalib ini bisa dilihat bagaimana beliau menyayangi, menjaga Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dicaci, dimaki, bahkan ingin dibunuh. Bahkan Abu Jahal tuh paling takut dengan Abu Thalib. Ya, Abu Thalib tuh sangat menyayangi Rasulullah. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah suka, yang Allah pilih. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hanya Allah memberikan kepada yang Allah inginkan. Jadi seorang Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan hidayah, apalagi sekedar kita yang masih banyak dosa dan salah. Ya, makanya apa, Bapak Ibu, Bapak-bapak hadirin jamaah, kalau kita punya saudara, punya tetangga, punya anak, ingin membimbing ke arah yang baik, ya, pertama ya kita tetap ajarkan, bimbing. Yang kedua doa. Karena apa? Kita nggak bisa. Kita lihat, coba tengok Nabi Nuh alaihissalam. Beliau seorang nabi, tapi beliau tidak bisa membimbing istri dan anaknya untuk takwa kepada Allah, Kan'an. Ya, jadi nggak bisa, hidayah itu milik Allah. Makanya kita mah wajib mengajak. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baiknya umat, kata Allah. Yang seperti apa? Ukhrijat, keluar dari rumah kita. Ukhrijat linnas, keluar lalu jemput manusia, temui manusia, silaturahim. Dengan untuk apa? Dengan cara apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang kebaikan, cegah orang kemungkaran. Wa tu'minuna billah, tuh di akhir ayatnya Allah kasih bonus iman, Pak. Caranya untuk kita menguatkan iman ini adalah dengan sabar. Nah, cara untuk juga kita menstabilkan iman kita yang kadang naik kadang turun, maka caranya adalah seringlah kita bersilaturahim
keluar rumah, ke teman kita, ke saudara kita, kerabat kita, lalu kita ajak orang-orang untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Jangan kita balik, kita ajak teman kita silaturahim, kita ajak keburukan, kita cegah kebaikan. Orang mau ngaji, besok juga ada pengajian, ya, lagi ngumpul tanggung sore, udah azan asar, udahlah ngopi belum habis nih, besok juga masih ada asar, kan gitu ya. Nah, itu teman yang mengajak kepada keburukan, gitu. Jadi makanya kita harus pilih-pilih orang-orang yang beriman tuh, dia akan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Maka akan Allah berikan iman di akhir ayatnya. Dalam artian iman akan terus dicas, ditambah. Makanya kenapa orang-orang pendakwah itu ya minimal Allah akan naikkan auranya, imannya. Bukan karena orang pendakwah ini orang yang soleh, Pak. Seorang mubalik, seorang kiai, seorang ulama, seorang habaib, ya pasti banyak khilaf dan salahnya. Nggak ada, kita ini bukan malaikat. Nabi Muhammad saja walaupun sudah dijamin, ya dosanya sudah diampuni oleh Allah, ya sampai dengan yaumul kiamah sudah tidak ada dosanya, sudah dijamin sama Allah surga Nabi Muhammad, tapi sujudnya lebih lama daripada kita di tengah malamnya, ya sampai Siti Aisyah istrinya menunggu Rasul sholat malam sampai ketiduran, lama sekali Rasulullah sholat malam. Besoknya ditanya, wahai suamiku, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu, saat ini dan yang akan datang? Ya, kalau dosa kita kan, kalau orang-orang yang puasa Ramadan, puasanya imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, itu dosanya diampuni yang lalu dan yang saat ini, yang saat lebaran tuh jadi bersih semuanya. Tapi yang akan datang nggak ada jaminan. Habis lebaran kedua kita dosa lagi, maksiat lagi, dapat lagi dosa kita. Tapi Nabi Muhammad sudah dijamin dosa masa lalu, dosa saat ini dan akan datang. Ditanya sama Siti Aisyah, kenapa kok engkau begitu sudah diampuni, dijamin, tapi kok sholatmu luar biasa, ibadahmu, sujudmu lama banget? Apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Itu jawaban Rasul pada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, dosaku memang sudah diampuni Allah, aku sudah dijamin surga, tapi apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah sholat malam itu luar biasa lamanya karena bersyukur, karena Allah berikan kenikmatan yang dijamin sama Allah. Nah, maka kita yang belum ada jaminan dari Allah, masa iya sholat malam 2 rakaat saja berat, zikir malam 5-10 menit aja agak berat, ya. Nonton champion 2 jam kuat kita kan gitu. Nah, sholat yang 2 rakaat berat. Maka minimal nggak usah banyak-banyak lah. Allah juga paham tentang kondisi kita, sibuk dunia kita lebih banyak daripada sibuk akhirat. Padahal di dunia paling 60-70 Pak hidup, Pak. Coba kalau kita renungin, iya ya, saya secapek-capeknya, semiskin-miskinnya, selemah-lemahnya, paling 60-70 diambil oleh Allah. Semangat-semangatnya kita nyari duit, Pak, bertahun-tahun kita dagang, kita kerja nyari duit, ya, itu paling yang dibawa cuman kain kapan sama amal, ya, paling ngisihin nanti keluarga yang mikirin bayar kuburan, bayar gali kubur, bayar tahlilan. Si mayit mah udah nggak punya urusan apa-apa. Harta yang dia dapat, yang dia cari, yang dia kumpulkan, dibagi tuh sama keluarganya, sama anak istrinya. Bahkan mungkin istrinya sudah 5 bulan nikah lagi sama orang lain. Bapak kerja banting tulang pagi sampai malam, ngumpulin duit, beli kalung 10 kilo buat istri. Sampai jalan dia nunduk. Bukan tawadu, keberatan kalung. Itu apa? Semua itu akan menjadi barang orang lain kalau Bapak meninggal dunia. Maka apa?
Orang yang beriman, orang yang bersabar kalau dikasih ujian oleh Allah. Kenapa? Kalau kita mengingat ujian kita nggak seberapa dengan ujian para nabi, ujian para rasul, ujian para sahabat, bahkan dengan ujian saudara kita yang saat ini aja di Palestina, di Gaza, nggak ada apa-apanya, Pak. Coba Bapak tengok, lihat di YouTube bagaimana saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, mau minum saja, dari anak-anak sampai orang tua. Kalau kita ngaji saja Pak, dikasih air aqua Pak, air bening, air bersih. Ya, orang-orang di Gaza, Masya Allah Pak, sedih kita. Sedih kita, itu saudara-saudara kita Pak. Itu adalah tempat kiblat pertama kali sholat, ya, Masjidil Aqsa. Rasulullah kalau masih ada mungkin terus akan menangis melihat penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Minimal tidak bisa kita bantu saudara kita di Palestina dengan harta, karena kita nggak punya uang misalnya, tenaga kita nggak bisa bantu karena kita pun jauh. Minimal ya kita mendoakan, lalu kita jangan berhambur-hamburan. Dalam artian apa? Dikasih rezeki ada lebih, ya kita berbagi kepada keluarga, kepada saudara, kepada kerabat, pada guru-guru kita. Ya, inilah orang-orang yang beriman, yang bersabar dan tahu sabarnya itu harus diperkuat lagi. Maka tadi saya kembali itu, adik kakak penyembah api, Pak. Si adiknya dapat hidayah. Lalu adiknya ini berkata kepada kakaknya, sebenarnya adiknya ini udah yakin bahwasanya Tuhannya itu bukan api. Ya, jadi dia pengen mengajak kakaknya masuk Islam karena si adiknya ini sudah belajar Islam. Jadi beliau sudah mendapatkan tausiah dari Umar bin Khattab ketika berceramah. Akhirnya dia mendapatkan ilmu, dapatlah dia syahadat. Dia mau ngajak kakaknya, Kak, saya sudah memeluk agama Islam. Waduh, kualat kamu sama leluhur kita, kata dia. Leluhur kita itu sudah dari lama menyembah api. Kenapa kamu memilih Islam? Karena Islam masuk akal, Kak. Kalau kita menyembah api, apa yang api itu berikan kepada kita? Oke, gini Kak, saya akan kembali menyembah api, tapi dengan syarat kita tes, kata si adiknya. Tapi kalau saya nanti benar, maka kakak yang harus jadi mu'alaf, masuk Islam. Apa tesnya? Tesnya kita siapin api, kita bakar api itu, kita masukin tangan kita. Berdoa dulu. Kakak berdoa dengan dewa api yang kakak yakini sebagai Tuhan. Saya berdoa ya kepada yang saya yakini. Nanti kita masukin ke api. Kalau sekiranya tangan saya ketika masuk, ya, saya tidak terbakar karena doa kepada dewa api dan dewa api menjaga tangan saya, maka saya akan balik lagi ke menyembah dewa api, kata adiknya. Tapi kalau ternyata tangan kita dimasukin ke api, tangan kita terbakar, maka saya akan tetap di Islam dan kakak juga masuk Islam. Si kakaknya sebenarnya tahu dalam logika dia, kalau tangan dimasukin ke api pasti panas. Ya, emang limbat gitu ya. Itu juga ada trik sulap mah. Ya, kalau sulap-sulap itu kan ada triknya. Ya, yang dibakar api yang adem ya cuma Nabi Ibrahim. Itu juga bukan karena Nabi Ibrahim punya ilmu kebal, Pak. Karena Allah yang memberitakan api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta, Allah menjawab doa Nabi Ibrahim. Jadi dingin, bahkan lebih dingin daripada es api itu. Jadi sebenarnya api itu makhluk Allah, Pak. Yang bisa membakar itu bukan kehebatan api, karena diizinkan Allah. Kalau kata Allah api jangan bakar, nggak akan bakar. Coba lihat kebakaran, tiba-tiba ada satu rumah di tengah-tengah, pernah dengar kan ya, kebakaran kanan kiri, tengah-tengahnya nggak kebakar rumah. Ada nggak begitu, Pak? Ada ya? Kenapa? Apa di rumah itu, wah rumah ini hebat banget ini. Rumah ini mungkin ada wafak Nabi Ibrahim gitu ya. Ya karena kemungkinan Allah melihat rumah ini orang-orang yang soleh. Coba tsunami, kalau secara logika Aceh
luar biasa, hancur porak-poranda Pak, bangunan megah, bangunan hebat, masjid nggak apa-apa. Ya bukan setiap tsunami masjid aman ya, ada juga masjid yang hancur, yaitu kuasa Allah ya. Tapi ketika ada sesuatu maka ambil hikmahnya. Berarti kalau logika manusia harusnya kan masjid di Aceh itu hancur, tapi enggak. Rumah yang di tengah-tengah itu harusnya kebakaran lebih parah, kanan kirinya hangus, tapi kok ternyata enggak. Ini kan di luar logika. Maka lagi-lagi ini semua adalah kuasa Allah. Nah, tapi si kakaknya merasa enggak mau kalah dengan adiknya. Ya udah, siapin api, kata kakaknya. Siapin api, kamu dulu deh, kamu kan yang paling kecil. Ya, kamu dulu. Kamu yang paling kecil, kamu yang ngajak tes ini, kamu dulu masukin tangan ke api. Si kakaknya sebenarnya nggak berani karena tahu kalau masukin tangan ke api pasti kebakar. Si adiknya juga tahu kalau tangannya dimasukin ke api pasti terbakar. Tapi adiknya merasa perlu memberitahukan kepada kakaknya, mudah-mudahan dapat hidayah. Dimasukinlah tangan adiknya ke api. Ternyata apa? Melepuh tangan adiknya. Si kakaknya nggak mau masukin ke api. Tapi lagi-lagi hidayah belum masuk. Kata kakaknya, saya walaupun tidak masukin tangan saya ke api, saya tetap yakin api Tuhan saya, kata kakaknya. Adiknya ya sudahlah pasrah, bahwasanya kakaknya memang belum dapat hidayah. Pergilah si adik karena diusir oleh keluarganya, bawa istri, ya, bawa istrinya pergi dari kampung itu. Makanya Pak, banyak kejadian orang-orang yang mu'alaf ya, non muslim jadi Islam kan banyak terusir tuh, nggak semua memang, tapi banyak yang terusir dari keluarganya, jadi miskin lah, diuji. Saya beberapa kali dulu memu'alafkan orang-orang yang non muslim, luar biasa ujiannya Pak. Yang tadinya kaya benar-benar dibikin susah, tapi ketika dia kuat, keimanannya dites sama Allah kan. Orang yang beriman kan dites tuh sama Allah. Akhirnya apa? Insya Allah banyak Pak orang-orang mu'alaf yang sekarang lebih kaya daripada dulunya dia sebelum mu'alaf. Ya faktor kebahagiaan bukan dari kaya ya. Tapi paling tidak dia merasa bahagia hidupnya. Makanya pergi nih Pak. Diuji kan, orang beriman diuji nih. Diuji pertama apa? Diusir dari keluarganya Pak. Ini hari Selasa Pak. Ini hampir sama, ini hari Selasa kan. Dia diusir, lalu dia membuat rumah-rumah gubuk di satu tempat, si adiknya ini sama istrinya, karena dia nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Akhirnya si suaminya bilang sama istrinya, istriku, saya mau ke pasar dulu yang nyari kerjaan, siapa tahu dapat kerjaan, kata dia, buat beli beras, buat beli gandum, buat makan. Pergilah si suami ke pasar, nanya di pasar kerjaan, nggak dapat pekerjaan Pak. Ada kerjaan nggak? Nggak ada. Nanya ke rumah Ustadz Sutrisno, ada kerjaan tukang nggak ada gitu. Ya kalau zaman sekarang gitu ya. Nah ini nanya-nanya tuh Pak, kerjaan nggak ada kerjaan. Akhirnya dari pagi sampai duhur dia nggak dapat kerjaan. Duhurnya dia ke masjid, dia sholat, dia baca Quran, dia zikir di masjid sampai asar, sore pulang. Jadi dia ingin dianggap oleh istrinya sebagai orang yang kerja. Kan orang kerja gitu, pergi pagi pulang sore, padahal nggak kerja Pak. Pas pulang ke rumah apa? Hari Selasa nih Pak, hari Selasa. Istriku, ayah udah kerja tapi belum dapat gaji. Insya Allah mudah-mudahan besok dapat bayaran dari kerjaan saya tadi hari. Dia bohong sama istrinya tuh. Dia bilangnya kerja di pasar. Ya, dia kerja di pasar padahal dia nggak kerja, tapi dia kerjanya di masjid. Dia minta kepada Allah, tapi dia udah ikhtiar di pasar. Hari Rebonya dia izin lagi sama istrinya. Istriku, saya mau ke pasar lagi, mau kerja. Bukan bilang mau nyari kerja, mau kerja. Rebo dia nyari kerja di pasar nggak dapat lagi. Sampai siang dia ke masjid, sholat, zikir, baca Quran sampai sore. Sampai 3 hari berturut-turut Pak, diuji sama Allah keimanan itu. Sampai hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis dia berzikir, Kamis sore sudah masuk kan Jumat tuh. Wah, dia kuatin zikirnya sambil menangis minta kepada Allah, ya Allah,
saya memang tidak kerja untuk mencari nafkah, karena sudah saya ikhtiar nggak dapat ya Allah. Maka ya Allah, saya minta kepadamu, berikan rezeki kepada keluargaku. Takutnya istriku kan baru masuk Islam ya Allah, kata dia. Ini baru mu'alaf kan istrinya. Saya insya Allah kuat ya Allah, tetap bertahan di Islam. Tapi takutnya istriku wanita lemah. Seorang wanita lemah, takutnya kok semenjak masuk Islam susah banget, sampai nggak makan berhari-hari, cuma minum aja. Ya, takutnya dia kembali kepada agama dia yang dulu. Akhirnya terus malam Jumat dia zikir lagi, dia bilang sama istrinya, belum ada bayarannya dari kerjaan dia. Jumatnya dia berangkat lagi ke pasar, lalu dia Jumatan. Apa yang terjadi? Jumat itu dia niat pulang ke rumah bikin senang istrinya, takut ditanya kan. Dia ambil Pak yang namanya pasir. Pasir dia ambil, dia masukin kain. Nanti kalau istrinya nanya, itu apaan? Dia bilang, dia mau bilang ini gandum. Minimal ketika istrinya mendapat kabar dia bawa sesuatu makanan gandum, kan akan bahagia tuh. Kadang orang Pak lapar hilang kalau udah tahu sesuatu makanan yang akan dibawa. Contoh misalkan ya, anak kita atau istri kita minta dibeliin makanan, Pak bawain nasi goreng dong. Nah baru kita fotoin aja nasi gorengnya, udah jadi nasi goreng nanti kita bawa. Itu udah seneng Pak. Bahkan kadang dia tidur pun nyenyak walaupun belum sempat makan tuh nasi goreng yang dibawa suaminya, karena sudah kebayang akan ada nasi goreng kan gitu. Jadi si suaminya ini bilang, saya nanti kalau ditanya itu apaan bungkusan, ini gandum. Akhirnya dia pulang Pak ke rumah istrinya hari Jumat tuh ya, udah 3 hari dia beribadah karena nggak dapat kerjaan. Dia bawa tuh gandum yang dibungkusi kain, sambil dia berzikir menangis sepanjang perjalanan. Perjalanan suaminya pulang ke rumah, apa yang terjadi Pak? Ada seorang pemuda mengetuk pintu istrinya, pintu rumah istrinya, kan suaminya di perjalanan pulang. Diketok pintu istrinya, Assalamualaikum. Dibuka pintunya, Waalaikumsalam. Ada seorang pemuda, bapak-bapak lah. Ditanya, bapak siapa? Kata si istrinya, saya utusan dari bos dari pasar. Suami ibu sudah 3 hari kerja di pasar, cuman belum sempat menerima gaji. Nah suami ibu tadi buru-buru pulang. Jadi ini gajinya Bu ya. Dikasih berapa Pak? Di ibu itu dikasih 1000 dirham. 1 dirham aja sudah cukup beli belanjaan buat makan berhari-hari. 1 dirham. Jadi bentuknya 1 dirham tapi ada 1000 koin emas. Jadi 1 dirham ada 1000 biji. 1 dirham ya mungkin ya 100.000 lah taruh ya. 1000 dirham. Jadi berapa tuh Pak? 100.000 kali 1000, 100 juta dikasih. Per koinnya 1 dirham. Ada 1000 koin. Dikasih, Masya Allah, senang banget kan. Nah si ibu ini pergi ke pasar bawa duit 1 dirham tuh, 1 koin doang yang 999 disimpan di rumah. Ya, si ibu ini ya istrinya juga kaget nih, kerja apa kok 3 hari dapat 1000 dirham, 100 jutaan lah. Dibawa 1 dirham nih ke pasar. Setiap dia belanja Pak ke pasar, mau beli gandum, beli lauk, beli ikan, beli ayam, beli jengkol ada nggak Sat? Ada ya? Ya beli apapun lauk yang dia pengenin di pasar, tukang dagang nggak ada yang mau nerima uang itu. Tapi apapun keperluan si ibu itu ambil. Bahkan tukang dagang bilang, Bu, boleh nggak Bu, ibu ambil belanjaan yang ibu mau sebanyak apapun, koin ini saya tukar dengan 1000 dirham uang saya kan. Loh, emang kenapa Pak? Ini uang 1 dirhamnya ini bukan uang sini Bu. Ini uang pasti dari akhirat kata dia. Karena apa? Beda bentuknya Pak. 1 dirhamnya itu memang emasnya itu luar biasa. Ya namanya malaikat yang ngirim Pak. Ya, malaikat yang ngirim beda uangnya. Uang mungkin malaikat nyetaknya nggak ngeliat uang di pasar gitu kan.
Mungkin kalau kita mah 100.000 rupiah, ya, si ibu bawa 100.000 pada 100.000 dolar misalkan gitu, $100 gitu. $100 kan 1 juta. Jadi diganti, Bu, saya ganti 1 dinar ibu ini, 1 dirham ibu ini jadi 1.000. Jadi dia dapat berapa ribu Pak dari tukang dagang di pasar dan belanjaan dia bawa. Akhirnya apa? Akhirnya dia pulang lah, masak tuh. Namanya udah belanja, masak Pak. Masak lah. Kan kalau zaman dulu tuh kalau dapur tuh ada atap atas Ustaz. Ya Ustaz pasti tahu ya, mungkin pernah bikin bangunan yang dapur ada corong ke atas. Jadi asap tuh ngebul. Nah, si suaminya ini udah mulai dekat ke rumah tuh. Ngelihat dari jauh kok di rumahnya ada asap ngebul. Ini kebakaran tapi kok asap doang kata dia. Semakin dekat kok kecium wangi masakan yang enak-enak. Wah, ini istri saya dapat makanan dari mana? Ya. Sedangkan tetangga aja belum banyak yang kenal karena apa? Baru dia tinggal di situ. Akhirnya si suami nyimpen si apa tuh Pak? Pasir yang dia bawa. Yang tadinya dia niat mau bilang sama istrinya ini gandum, karena dia tahu ada makanan, asapnya dan ciuman hawanya, dia simpen tuh kain yang isinya pasir di luar. Dia nggak mau bawa kan, nggak enak sama istrinya, masa bawa pasir di luar. Ketok pintunya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibuka pintunya. Si istrinya langsung senyum kan, wah seorang wanita Pak, udah kayak apa tahu kalau udah dapat duit mah ya. Makanya penyakit kalau istri-istri kita lagi cemberut lagi, udah Pak, intinya apa? Cari pinjaman lah, cari duit, kasih duit, ajak jalan ya. Walaupun kadang ya nggak harus banyak-banyak Pak, harus strategi. Saya nyenengin istri, yang penting apa? Mah, nih kita punya duit 50.000 nih ya, mau ke mall mana? Mau mall yang gede sekaligus, oke. Yang penting 50.000 kasih tahu. Kadang seorang perempuan jalan-jalan aja Pak, udah beli minum aja, 50.000 cukup tuh Pak. Seneng dia. Seharian kita yang gempor gitu ya. Kan cewek gitu, yang penting mau megang baju harganya 200.000, duit jatah cuma 50.000, tapi dia seneng jalan-jalan. Perempuan tuh Pak, yang penting bagian hatinya, nggak perlu dengan uang mahal. Ya, yang penting bagian hatinya, sentuh hatinya. Apalagi udah sentuh hatinya kasih duit banyak, tambah senang tuh. Itu perempuan. Ya, makanya suaminya kaget. Kok wajahnya berbinar istrinya? Ya, ditanya, "Mah, ini kamu masak?" "Iya, tadi ada pimpinan bos papa datang ngasih gaji. Ini alhamdulillah Pak, duit kita banyak banget gini." Dia sampai menangis. Nah, si istrinya melihat ya, itu kantong pasir itu terlihat sama istrinya bungkusan. "Pak, itu apa? Papa bawa apaan? Bawa makanan?" "Oh enggak, bukan apa-apa." "Ya udah masukin, nanti di luar hilang," kata istri. Dibawalah sama istrinya ke dalam. Aduh, kalau nih tahu istrinya pasir nggak enak. Pas dibuka Pak, isinya gandum. Tuh, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin kisah ini kita nggak tahu nih benar apa tidak, walaupun ini sejarah Islam. Ya, tapi kita tidak menyaksikan. Tapi intinya Pak, banyak hal-hal yang di luar nalar logika itu bisa terjadi asal yakin. Kita yakin, mungkin kita pernah mengalami satu kejadian yang benar-benar ini di luar nalar logika. Pasti saya yakin, setiap kita yang hadir di sini pernah mengalami ya spiritual yang pernah kita alami yang di luar nalar logika. Coba Pak, itulah iman yang sedang diuji oleh Allah. Makanya kita kembali ingat, ketika kita diuji susah, udah kembali kepada Allah. Berarti Allah lagi sayang, lagi nguji kita Pak. Nggak bakal mati kita kelaparan. Apakah ada orang mati kelaparan? Orang mati kelaparan itu karena dia tidak mau keluar. Ada kan kejadian yang katanya kelaparan di rumah nggak keluar ternyata bau, ternyata meninggal. Ya karena kalau keluar mah dia asal cerita silaturahim pasti dapat rezeki Pak. Ya makanya ketua RT, ketua masjid itu punya tanggung jawab tuh. Masjid kalau kasnya ratusan juta Pak, tapi ada jamaah masjid yang lapar nggak makan, dosa tuh Pak. Pengurus masjidnya dosa juga, ketua RT-nya. Makanya kasma nggak usah banyak-banyak.
Insya Allah ini kan rumah Allah, berarti tabungan Allah. Yang penting udah cukup buat kegiatan ibadah, ya. Jangan sampai kita nggak mau. Saya sering ceramah tuh, ada yang sampai kas masjidnya bulan puasa kemarin tuh, ada satu masjid, nggak perlu saya ceritain lah masjidnya, 1,3 miliar pak kasnya. Bayangin saya ceramah taraweh, saya dikasih, saya nggak pernah minta berapa bayaran, nggak, saya diundang ceramah, datang, habis ceramah taraweh, imam tarawehnya dari dia, saya cuma ceramah doang. Pas dibuka 1,5 juta ceramah taraweh aja bulan kemarin. Ternyata kas masjidnya 1,3 miliar. Bayangin. Tapi saya salut. Kenapa? Pendapatannya besar, pengeluarannya pun banyak buat kegiatan santunan yatim piatu, buat beli wakaf lagi masjid segala macam. Insya Allah kalau semakin banyak yang diberikan dari masjid, akan semakin Allah berikan. Kayak zakat mal nih, misalkan di masjid ya, kita adakan zakat mal, maka nantinya membantu orang-orang sekitar. Insya Allah orang sekitar juga kalau memberikan rezeki melalui masjid. Jadi take and give gitu. Saya banyak membantu masjid-masjid untuk ini. Insya Allah saya mulai minggu ini subuh kajian rutin di Masjid Kopassus Nurul Khairat. Nurul Khairat itu mana ya? Sukatani Tapos di Kopassus meminta saya untuk minggu keempat setiap bulan. Saya diminta juga ada minggu subuh tiap minggu, tapi saya tolak satu masjid karena saya ingin setiap minggu tuh bisa keliling masjid gitu. Jadi ini saya terima tiap minggu keempat di Masjid Kopassus. Itu saya terapkan tentang zakat. Masjidnya besar. Sampai malam terakhir taraweh saya ceramah 2 orang sama Habib. Jadi Habib ini habis sholat isya ceramah, saya habis taraweh saya ceramah. Jadi 2 kali tuh malam itu. Karena jadwal saya, tapi ternyata pengurus masjidnya salah nulis jadwal saya malam 27. Harusnya saya malam terakhir 29. Nah Habib ini minta di malam terakhir. Ya datangnya berdua, saya kasih lihat catatan jadwal saya malam 29. Pengurusnya salah. Jadi dua-duanya jadi ceramah di malam terakhir taraweh. Akhirnya saya diminta oleh pengurus masjidnya, udah rapat untuk minggu keempat mengisi kajian Riyadhus Shalihin dengan hikmah gitu. Jadi makanya masjid-masjid itu sebenarnya jangan pernah takut. RT juga membantu, pengurus RT kegiatan masjid, ketua masjid ya dengan pengurusnya. Ayo kita sama-sama kembangin masjid. Alhamdulillah Masjid Al Hidayah mudah-mudahan istiqomah. Ada tetap kajian-kajian Islam, ada tetap malam Jumatan, Yasinan, ya. Apalagi malam Kamis, malam Senin ya. Kajian-kajian tuh diterapin. Ya Pak, mudah-mudahan kita sambung. Ini baru 1 ayat Pak. Kita sedikit-sedikit aja Pak. Ngaji mah nggak usah. Ayatnya banyak, hadisnya banyak, tapi kita tidak paham. Ini baru 1 ayat pendek lagi ya. Surat Ali Imran ayat 200. Insyaallah kita lanjut lagi besok 2 minggu yang akan datang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 tentang sabar. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan kita istiqomah. Kita doakan pengurus masjid semua menjadi ladang amal ibadah kita untuk terus kita mengikuti kajian-kajian mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila kekhilafan. Nanti udah mendekati Idul Adha ya, biasa kita potong kajian Riyadhus Shalihin dengan saya memberikan materi tentang persiapan Idul Adha. Karena penting Pak ya, bagaimana harus disiapkan pengurus jamaah, jangan sampai nanti ribut ya. Di sini biasanya berapa? 100 ekor sapi ada nggak? 200. Nah, 200 ya. Alhamdulillah. Berkah ya. Insya Allah cara pemotongannya juga baik. Nanti kita akan terapin mungkin seminggu sebelum Idul Adha lah. Itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Ade Firmana, yang mana tentang sabar melalui kisah 2 orang adik kakak yang akhirnya mereka diuji dengan kesabaran
dan alhamdulillah kesabarannya membawa berkah untuk keluarga beliau. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran, keselamatan dunia dan akhirat. Saya rasa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.